Pak Antoni, di situ kelihatannya tidak ada kerugian negara. Tidak ada, malah menguntungkan negara karena ada nilai tambah. Ada penghematan devisa. Ini yang perlu juga dihitung oleh jaksa. Tetapi kan kita tahu jaksanya kan ini tuduhannya sangat mengada-ada, berarti jaksa kelihatannya dalam tekanan. Saya nggak percaya jaksa agung itu sangat amatir begitu gitu kan. Sama. Jadi kalau kita lihat tuduhannya dari Kejaksaan Agung ini kan mengejutkan karena terlihat dicari-cari. Terlihat dicari-cari. Direkayasa Pak Antoni ya? Dicari-cari, dengan kata lain direkayasa. Oke. Pertama, Oke. katanya pada tahun 2015 ada surplus gula. Tapi faktanya kalau kita lihat data statistik, itu kita import gula total itu 3,3 juta ton. Oke. Padahal yang diberikan di dalam tuduhannya yaitu 105.000 ton diberikan kepada perusahaan swasta. Itu. Tetapi ada kontradiksi dengan tuduhan jaksa yang lainnya. Oke. Yaitu dia bilang kalau dalam shortage, dalam kekurangan gula di domestik ini, maka harus dilakukan import gula kristal putih. Dan itu harus dilakukan oleh BUMN. Itu kata jaksa ya? Itu kata jaksa gitu. Kan harus dilakukan oleh BUMN. Kenapa Tom Lembong memberikannya gula kristal kepada PT perusahaan swasta? Jadi di satu pihak jaksa mengatakan bahwa di sini ada surplus, tetapi jaksa mengakui begitu kalau ada shortage harusnya adalah GKP. Nah ini kan mau mencerah karena Anda ke swasta memberikan, maka dia bilang bahwa harusnya ke BUMN. Nah, di dalam pemberian gula kristal mentah, itu swasta memang dibolehkan, dan kebanyakan memang swasta gitu. Karena itu ada gula kristal mentah untuk proses menjadi gula rafinasi. Oke, jadi kita mengimpor gula kristal mentah, itu menjadi rafinasi, itu biasa diserahkan di beberapa perusahaan swasta ya? Sekitar ada 11 perusahaan yang tergabung di dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia. Itu ada 11. Kemudian kalau misalnya kita impor gula kristal mentah untuk dijadikan gula kristal putih untuk konsumsi, itu siapa yang berhak mengimpor? Kalau gula kristal mentahnya adalah perusahaan swasta. Tetap perusahaan swasta? Perusahaan swasta. Oke. Nah, kalau dia ada misalnya gula kristal putih kekurangan di dalam negeri, maka ada dua cara kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertama adalah kita bisa melalui import gula kristal putih secara utuh. Iya, tapi Tidak ada mahal. proses lagi, jadi lebih mahal kan gitu kan. Nah, kalau itu import gula kristal putih memang harus diberikan kepada BUMN. Nah, itu peraturannya. Kalau langsung gula kristal putih. Kalau langsung gula kristal putih, itu peraturannya kalau kita menggunakan peraturan pada tahun 2016 ke atas. Tetapi peraturan sebelum 2016 termasuk 2015 itu pun tidak ada dikotomi antara BUMN dan swasta. Nah, tapi kita kesampingkan saja karena gula kristal mentah boleh diimpor oleh swasta, dan dengan adanya kekurangan gula kristal putih, pertama tadi kita import gula kristal putih langsung. Yang kedua adalah kita memproduksi gula kristal putih. Ya, dari bahan baku tebu. Dari bahan baku tebu itu kekurangan. Ya, karena nggak bisa kita hasilkan ya. Nggak bisa hasilkan, jadi ada kebutuhan gula kristal putih, kita ada pabrik gula kristal putih berbasis tebu, dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu kita harus impor. Importnya gula kristal putih langsung atau kita bisa produksi sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Tom Lembong. Gula kristal diproduksi menjadi gula kristal putih, dan ini harusnya kita bersyukur karena ada nilai tambah dalam negeri. Gula kristal mentah. Iya. Ya, gula kristal mentah yang diimpor oleh Tom Lembong kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Iya. Gitu, karena kalau dia langsung mengimpor gula kristal putih dari sana lebih mahal kan? Lebih mahal dan harus dari BUMN. Iya. Kalau gula kristal mentah, maka harus melalui produsen gula rafinasi. Ya, di situ ininya, tapi mereka bisa memproduksi gula kristal putih juga. Gitu. Boleh ya. Nah, ini yang dilakukan oleh PPI, PT Perusahaan Perdagangan di Indonesia, BUMN dalam hal distribusi. Lalu dia bekerja sama dengan 8 perusahaan. Oke, Anda proses GKM menjadi GKP, gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, dan nanti ini saya ambil. Jadi semacam maklun. Ya kan boleh. Oke, karena memang kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi oleh pasokan tebu kita ya.
oleh pasokan sendiri tidak cukup gitu. Oke, maka perlu impor. Perlu impor. Oke, jadi itu yang dilakukan Tom Lembong. Berarti kalau menurut Pak Antoni, di situ kelihatannya tidak ada kerugian negara ya? Tidak ada, malah menguntungkan negara karena ada nilai tambah. Oke. Jadi menguntungkan sekali dan menguntungkan devisa karena kalau kita impor gula kristal putih, devisa kita keluar lebih banyak daripada kalau kita impor gula kristal mentah. Jadi ada penghematan devisa. Ini yang perlu juga dihitung oleh jaksa. Tetapi kan kita tahu jaksanya kan ini tuduhannya sangat mengada-ada, berarti jaksa kelihatannya dalam tekanan. Saya nggak percaya jaksa agung itu sangat amatir begitu gitu kan. Orang saya tidak mengerti hukum aja, tapi saya mengerti peraturan-peraturan yang melatar belakangi bisnis, praktek bisnis tentu saja. Saya melihat kok ini amatir sekali kan gitu kan. Oke.